Jadi Al-Walid bin Salim menceritakan dari seorang laki-laki, tidak disebutkan siapa namanya. Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi an-naumi faqala li. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, lalu dia berkata kepadaku, Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, masalah mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya bila benar-benar seorang bermimpi bertemu Nabi, itu adalah bertemu dalam mimpi dengannya, karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada tambahan lafaz, siapa yang bertemu denganku dalam mimpi akan bertemu pula denganku dalam waktu terbangun. Nah, tambahan terbangun ini itu ziyadah munkarah, tambahan yang tidak sahih. Yang sahih tanpa itu. Nah, andai pun itu sahih, para ulama hadis mengatakan itu berbeda, mereka menafsirkan itu terjadi dengan sahabat dulu ketika Nabi masih hidup. Siapa yang mimpi bertemu Nabi dalam mimpi, nanti akan ditakdirkan bertemu dengan Nabi di waktu bangunnya, karena Nabi masih hidup. Nabi masih hidup. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya dia akan bertemu Nabi di waktu bangun, maknanya adalah nanti di akhirat. Adapun yang mengatakan bahwa siapa yang bermimpi ketemu Nabi nanti datang Nabi kepadanya, ini adalah yang bertentangan dengan banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan tidak kembali lagi Nabi alaihissalam ke dunia. Yang pertama. Yang kedua, bahwa mimpi tidak bisa dijadikan dasar hukum. Andainya seorang bertemu dengan Nabi SAW mimpi, tidak merubah hukum yang ada di waktu beliau dulu sudah menyempurnakan Islam ini. Dia tidak dibangun di atasnya hukum. Apakah orang yang bertemu Nabi dijamin masuk surga? Juga tidak ada jaminan. Sebab dulu banyak orang yang bertemu Nabi waktu bangun ahli neraka. Tapi mudah-mudahan itu sebagai pertanda gembira. Mudah-mudahan benar-benar mencintai Nabi SAW. Yang ketiga atau yang keempat, bahwasanya mimpi bertemu Nabi SAW itu benar, tetapi orang yang mengklaim bertemu Nabi itu jujur apa tidak? Kan banyak yang mengaku bertemu Nabi SAW. Apakah dia jujur atau tidak? Nah, jadi kembali lagi kepada orang yang mengatakan dikenal jujur atau dikenal tidak jujur. Sebab alat detektor mimpi nggak ada. Nggak ada alat detektor mimpi. Oleh sebab itu jangan sekali-kali berbohong. Jangan sekali-kali berbohong bertemu Nabi SAW. Sebab banyak orang berbohong bertemu Nabi. Itu bisa dibuktikan dengan apakah isinya sesuai dengan ajaran Nabi atau bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Misalnya ada yang bermimpi bahwa ketemu dengan Nabi. Dalam mimpinya itu dilihatnya Ali bin Abi Thalib, bersamanya ada Abu Bakar dan Umar, tapi Abu Bakar dan Umar condong macam anjing dalam mimpi. Akramakumullah. Itu sesuai, no? Itu mimpi pendusta. Seorang Hasan bin Syahata namanya dari Mesir, seorang Syiah Rafidah. Akhirnya beliau sendiri mati ditelanjangi oleh pengikutnya sendiri. Pembohong besar. Jadi kalau tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, berarti bisa saja orang berbohong. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.